Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat, haleluya, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Yes, haleluya. Hatiku Haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin, Yesus. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu Bapa tidak pernah berkesudahan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh ada di rumah-Mu, di tempat-Mu yang kudus. Karena Tuhan yang panggil kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah memakai worship leader, pemain musik, singer, yang mengatur sound system. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, suara-Mu, dan yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu hidup. Dan kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, dia pasti hidup. Sebab di dalam Yesus ada kehidupan dan Tuhan adalah sumber kehidupan. Urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara lewat mulut bibir hamba. Biar firman-Mu ditabur, semuanya diberkati. Hari ini kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan dengan firman Tuhan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus segala kuasa setan iblis yang bukan dari Tuhan, kami sehati menolak, mematahkan, menghancurkan kuasa dalam nama Yesus. Kami hanya undang hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar saudara? Semuanya diberkati. Ada sukacita? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali ada di rumah Tuhan karena Tuhan yang panggil kita. Saya percaya siapapun kita yang datang kepada Tuhan dengan berbagai macam persoalan masalah, jika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, maka roti, makanan, air, minuman kita diberkati, dicukupkan. Bahkan janjinya kepada kita setiap segala sakit penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Percaya mujizat terjadi? Haleluya. Mari Bapak Saudara kita mau belajar firman Tuhan, kita buka Alkitab kita atau kita boleh tampilkan di slide dari Injil Matius 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Matius 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi
Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dikatakan semua yang terjadi adalah permulaan penderitaan. Bagaimana selanjutnya? Ya, saya percaya selanjutnya bukan semakin enak, semakin parah, semakin sulit, semakin kacau. Dan akan ada nanti terjadi penganiayaan. Nah, tema khotbah saya hari ini judulnya menyikapi tanda akhir zaman. Ya, menyikapi tanda akhir zaman. Yang suka nonton televisi, Bapak Saudara siapa? Coba angkat tangan. Yang suka nonton televisi atau nonton YouTube, coba angkat tangan. Gak begitu banyak ya, gak begitu banyak. Saya sebagai pelayan Tuhan, ada kalanya harus baca informasi. Kita sebagai orang Kristen juga ada kalanya harus tahu informasi. Kita harus tahu, kita jangan gaptek. Kita harus peduli, kita harus tahu, kita bisa melihat dunia ini seperti apa yang akan terjadi. Nah, ayat yang ketiga dikatakan di sini, murid-murid Yesus bertanya, apa tanda akhir zaman dan tanda kesudahannya? Pertanyaan ini Bapak Saudara mengenai tanda akhir zaman dan tanda kedatangan Tuhan Yesus apa? Pertanyaan ini sejak dulu sampai hari ini gereja masih hangat membicarakan tentang tanda-tanda akhir zaman apa? Kedatangan Tuhan itu seperti apa dan kapan? Nah, kita melihat di sini ada beberapa tanda-tanda yang akan terjadi di akhir-akhir ini. Dan zaman yang sudah terjadi dan zaman yang sekarang ini sudah terjadi tanda-tanda itu. Ya, seperti kita lihat di sini dikatakan penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yaitu pengajar-pengajar yang salah. Lalu akan ada peperangan dan peperangan itu sudah terjadi sekarang ini. Lalu akan ada selanjutnya kelaparan dan gempa bumi. Nah, Alkitab menyatakan ini baru awal. Alkitab mengatakan tanda-tanda ini adalah awal dari penderitaan. Bisa diikuti saudara? Peperangan ini, kelaparan ini, gempa bumi, ini adalah tanda awal. Loh, sudah kita rasakan saudara? Sudah belum? Dampak dari COVID sudah ada enggak? Sudah terjadi kan? Ini sekarang perang antara Ukraina dan Rusia, antara Israel dan Hamas. Dan semakin meluas. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dampak daripada perang apa yang terjadi? Kelaparan. Karena apa kelaparan? Karena perekonomian akan berpengaruh. Betul? Orang yang perang itu dampaknya sangat besar. Itu bukan hanya satu negara, terhadap dunia. Peperangan ini yang terjadi bukan seperti biasa. Kalau saya amati peperangan ini sangat luar biasa. Ini berdampak kepada dunia, bahkan berdampak kepada kelaparan, penderitaan, kemiskinan, kesulitan, kesusahan untuk dapat lapangan pekerjaan. Ini awal. Selanjutnya bagaimana nanti? Akan ada penyakit sampar yang mematikan. Lebih lagi. Dan akan ada nanti penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan.
Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana tindakan kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita terhadap kedatangan Tuhan yang semakin mendekat? Apakah kita sebagai orang Kristen tinggal diam saja, masa bodoh atau tidak peduli? Betul? Ini makanya saya katakan kita perlu tahu informasi. Kita harus tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana kita menyikapinya. Jangan, udah itu kan tidak apa-apa itu. Kita doakan saja supaya tidak terjadi. Oh, tunggu dulu. Orang bilang, bro, Pak, Neng, tuh ada terjadi peperangan. Kita doa aja Pak, nggak terjadi. Saya bilang tidak boleh tidak terjadi. Ini sudah Alkitab catat. Dan itu sudah terjadi. Tetapi bagaimana tindakan kita? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana responnya kita? Ini perlu saudara. Ya, mendengar berita-berita ini tentu ada banyak orang jadi khawatir, gelisah, ketakutan. Ya, tetapi Yesus berkata apa? Yang pertama saya mencatat, berawas-awaslah, berjaga-jagalah. Apa yang harus kita awas-awasi? Apa yang harus kita perlu perhatikan Bapak Saudara? Dengan tanda-tanda seperti yang dikatakan tadi. Akan terjadi penyesat, terjadi penganiayaan, akan muncul nabi-nabi palsu, ya, pengajaran-pengajaran yang salah. Ini sudah terjadi Bapak Saudara. Kalau saudara suka baca berita, nonton televisi ataupun YouTube, pasti tahu. Ya. Nah, berawas-awaslah, berjaga-jagalah dengan ajaran palsu yang menyesatkan. Ciri-cirinya apa saudara? Ciri-ciri ajaran palsu. Yang pertama saya mencatat di sini, tidak percaya kepada ajaran Kristus. Ya, tidak percaya dengan ajaran Kristus. Belakangan ini saya ikutin perkembangan para teolog-teolog, hamba-hamba Tuhan, pelayan yang sudah hebat-hebat jam terbangnya, sudah punya gelar cukup hebat, sampai S1, S2, S3. Bayangkan saudara, seorang doktor, jabatan sebagai ketua STT di suatu institusi teologi, yang mengatakan, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Tuhan. Loh, saya bilang, sejak kapan? Dari mana dia tahu? Loh, iblis saja tahu. Betul? Ketika Yesus tiba di suatu Gedarasa, ada yang kerasukan setan berkata, hai anak Allah yang maha tinggi, jangan apa-apakan saya. Iblis saja tahu bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Iblis saja tahu kapan dia akan dihukum. Iblis saja tahu. Tetapi kenapa? Ini seorang, saya nggak sebut namanya, mengatakan Yesus bukan Tuhan, bukan juru selamat. Loh kalau bukan Yesus, Yesus bukan juru selamat, bukan Tuhan, siapa lagi? Lalu kita bagaimana? Betul? Kita mau ngapain? Datang ke gereja. Kalau kita nggak percaya sama Yesus. Ini yang dikatakan akan terjadi ajaran-ajaran yang salah, yang ini menyesatkan banyak jemaat. Hati-hati saudara dengan pengajaran-pengajaran yang muncul di hari-hari ini. Lalu yang kedua, saya mencatat di sini, tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah. Saya menikah dengan seorang istri orang Batak. Ya. Memang kami sama-sama orang Batak, tapi daerahnya asalnya beda. Waktu kami pacaran, kami setuju akan melanjutkan pernikahan. Tapi ketika sudah kami informasikan kepada orang tua, saya kasih tahu, istri kasih tahu. Ya namanya orang tua bilang, kamu nak, kalau ambil istri orang Batak jangan ambil dari asal ini. Saya bilang, emang kenapa? Calon mertua juga mengatakan begitu. Lalu, ya namanya kami sudah cinta. Ya kan? Sudah berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih jodoh dan Tuhan persatukan
Ya kan? Nah kami gak macam-macam menikah jadinya. Kasih tahu informasi sama orang tua. Apa yang terjadi? Karena harga diri dari keluarga saya, harga diri dari pihak istri, calon istri, berantem. Merasa dihina, merasa ini harga dirinya. Akhirnya kami mendengar begitu, kami bilang, udah batalin pernikahan sana, pemberkapannya, pesta di sana, kami kawin lari. Ya kan? Daripada cinta ditolak dukun bertindak, betul? Mendingan sama-sama cinta diberkati di gereja kan? Ini maaf kata orang Batak di sini. Kadang-kadang orang Batak itu gara-gara adat bisa yang diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Ngerti maksudnya saudara? Kadang-kadang adat itu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ya. Saya bilang sama anak saya, nak, maaf ya orang Batak ya, kamu cari anak-anak Tuhan. Jangan cari anak kuntilanak. Saya bilang, cari di mana? Di gereja. Jangan cari di mall. Jangan cari di kafe-kafe. Kamu nanti joget-joget terus, dansa-dansa terus nanti. Bapaknya rohani, mamanya rohana, anaknya kuntilanak. Ini terjadi. Ini terjadi saudara. Jadi setelah kami menikah, akhirnya jadi juga karena mendengar kami akan kabur menikah diberkati di gereja. Tapi orang tua bilang udah jadi. Singkat cerita, saya mengetahui semua seluk-beluk dari keluarganya. Ada opungnya, tahu opung ya? Pung, nenek, ya kakek. Jadi nenek itu wanita ya, kakek pria. Jadi kalau neneknya ini, dulu katanya suka ngobatin orang. Mendoain, semua. Dia kasih apa? Firman Tuhan, dia baca firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya bukan firman. Dia pakai kayak jampi-jampi. Ini saya bilang, ini manipulasi. Ini jahat. Mengatasnamakan Tuhan, tapi pada dasarnya bukan. Seolah-olah dia rohani, tahu-tahu rohana. Dia gak percaya Alkitab itu. Gak percaya. Ini terjadi saudara. Kelihatannya rohani, tahu-tahu rohana. Dia percaya seolah-olah orang bilang, oh dia percaya Tuhan. Dia berdoa baca firman Tuhan. Tapi apa? Dia gunakan kuasa kegelapan. Ada gak terjadi? Ada. Masih di mana? Di kampung. Sini gak ada. Puji Tuhan kita harus semua orang percaya. Ini ciri-ciri ajaran yang palsu. Lalu yang ketiga saya mencatat di sini. Masih kompromi dengan dunia. Masih kompromi dengan dosa. Ya maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melayani. Saya bukan mengatakan bapak ibu saudara yang sudah melayani. Ya saya enggak ngejas. Ya, saya enggak mengatakan yang aneh. Tapi yang saya jumpai di luar sana. Banyak yang masih kompromi dengan dosa. Banyak yang kompromi dengan dosa. Tuhan tidak mau loh kita kompromi dengan dunia ini. Tuhan tidak mau kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah percaya dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak mau kita ada di luar sana. Maksud saya di dunia orang luar. Ngapain kita di sana? Bukankah Mazmur mengatakan janganlah berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita nggak ada artinya duduk bersama-sama mereka. Mungkin dulu kalau saya belum bertobat, saya kalau malam minggu ke pos, lisoi, 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 oh parmitu, lisoi, 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 oh parmitu, lisoi. Kalau sekarang saya dengar itu, nehi. Kita harus sudah berbeda. Rasul Paulus mengatakan kita jangan sama seperti orang dulu dunia. Bapak-bapak, halo? Halo bapak-bapak, mana angkat tangan bapak-bapaknya? Masih dunia? Setengah-setengah ya, gak apa-apa. Bertobat, tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia. Kalau saya lihat Bapak Saudara di tempat ini, kayaknya imbang ya, bapak-bapak sama ibu-ibu imbang ya.
Kalau dilihat di tempat-tempat sana, gereja-gereja beberapa saya suka melayani. Di mana bapak-bapaknya? Ibu-ibunya 50, bapak-bapaknya telu. Saya percaya kalau di surga nanti lebih banyak ibu. Kok nggak ada jawab? Takut dia ditonjok bapaknya ya? Apa? Ngomong. Ayo. Gak usah takut. Memang faktanya. Kalau saya kan banyak waktu di rumah. Pagi-pagi istri saya jam 5 kurang seperempat sudah berangkat ke kantor. Saya antar dia itu dari pinggir tol ke rumah saya 10 menit. Di pinggir tol itu, ibu-ibu, perempuan-perempuan semuanya. Bapak-bapaknya di mana, ngapain, sedang apa? Bayangkan saudara. Istrinya diantar, bapaknya pulang. Istrinya pakainya necis, suaminya pakai celana pendek. Saya melihat banyak di Lapo Tua. Oh, parmito sekakmak. Kenapa? Men catur. Bertobat. Ini fakta kenyataan. Ya, katakan sejujurnya saudara. Memang faktanya. Di gereja juga banyak. Di luar sana. Tapi saya lihat di sini banyak. Tapi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Halo, kita bisa ikutin, kita bisa menyadari bapak-bapak, kita bukan sekedar rajin ke gereja loh. Bukan sekedar hadir ke gereja ini, maaf ya. Bukan kita sekedar tampil, sekedar ngobrol, sekedar absen. Kita harus tahu ke gereja ngapain. Lalu bapak-bapak, saya tuntut bapak-bapak loh, karena saya juga bapak-bapak. Kita adalah imam yang membawa istri dan anak-anak ke gereja. Di mana peran suami, di mana peran bapak sebagai imam? Tanggung jawab, Bapak Saudara. Ya, semoga kita menyadari hal itu. Kita dituntut sebagai bapak menjadi imam, membawa anak-anak ibunya ke gereja untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Kita harus jadi contoh bapak-bapak. Mulai hari ini kita menyadari, nanti pulang minta ampun sama Tuhan. Masuk kamar, kunci, jangan ada yang tahu. Papa mau ngapain? Dia mama, tenang mama. Mama di situ dulu. Siapkan kopi buat papa. Papa mau sembahyang sama Tuhan. Mau doa pribadi sama Tuhan. Amin. Siap nggak bapak-bapak? Iya, masih satu orang yang amennya. Benar saya bilang, Alkitab mengatakan ibu-ibu lebih banyak nanti di surga daripada bapak. Halo? Bapak-bapaknya malu. Ini pendeta yang ngaco, ini pendeta satu ini. Pak, besok khotbah bapak saya nggak mau datang lagi. Nanti ditanya, minggu depan siapa yang khotbah? Pak Elia nggak mau datang. Tidak apa-apa. Tuhan bilang apa? Kamu nggak gereja? Saya coret. Kamu gereja? Saya coret. Nggak apa-apa. Jangan seperti itu, saudara. Kita harus datang ke gereja cari Tuhan. Yang kedua, dengan adanya tanda-tanda, bagaimana kita menyikapinya? Saya mencatat di sini, kita tetap tenang. Sebagaimana Yesus berkata, jangan gelisah. Jangan takut. Kita harus tenang. Karena semuanya tanda-tanda itu pasti akan terjadi. Dan sudah terjadi Bapak Saudara di muka bumi ini. Tadi pagi saya sempat lagi masih nonton televisi. Bagaimana perkembangan. Setiap pagi saya tonton pagi malam. Istri saya bilang, Papa nonton Israel dulu, nonton Israel dulu. Iya bukan kayak mama nonton baca novel mulu. Lebih bagus nonton Israel sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi daripada novel, apa itu? Ih Papa kok begitu tega masih sama istrinya? Iya dong. Saya gak peduli. Iya, daripada kita baca yang aneh-aneh, lebih bagus baca berita. Memang itu faktanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan dengan adanya tanda-tanda, kita tetap tenang.
Jangan gelisah, jangan khawatir dan jangan takut. Sebagaimana Petrus ketika mereka menyeberang. Di tengah perjalanan ada ombak, angin kencang yang menghantam mereka. Tiba-tiba jam 3 pagi. Mereka melihat Yesus dan berkata, itu hantu. Tapi Yesus datang. Simon berkata, Guru, bolehkah aku datang kepadamu? Silakan Simon, datang kemari. Artinya dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia pengen juga ikut-ikutan. Nah, lalu apa yang terjadi? Ketika dia melangkah terjadi goncangan. Ya, ketika melangkah terjadi goncangan, Yesus berkata, sini. Terjadi goncangan, dia melacak. Tuhan, Guru, tolong aku. Tenanglah, ini aku. Tenanglah, ini aku. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Tuhan berkata, tenang. Kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan bahaya. Seringkali kita manusia, ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Bapak Saudara, saya mau kasih tahu, selama kita hidup, siapapun orangnya, baik orang kaya, baik orang miskin, orang ganteng, orang cantik, siapapun itu. Selama kita masih ada di dunia ini, manusia tidak ada yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah? Bagaimana kita menghadapi tantangan yang akan terjadi? Tuhan bilang, tenang. Tenanglah ini hatiku. Dan. Ya, kalau nanti masalah lagu-lagu itu saya tanyakan Pak Yanto, lebih pintar Pak Yanto lah. Kalau saya hanya secuil-cuil aja lagunya. Lebih pintar beliau. Makanya saya nggak jadi WL. Kalau Pak Yanto kan WL pasti tahu dia nanti ya. Nyanyi pasti. Tuhan bilang tenanglah. Kalau kita punya masalah, persoalan tantangan hidup, jangan ambil sendiri. Jangan tangani sendiri, saudara. Kita punya kemampuan terbatas. Kita tidak akan sanggup. Makanya 1 Petrus 5 itu mengatakan, serahkanlah segala persoalanmu. Kepada siapa? Kepada siapa, saudara? Kepada siapa? Kepada Yesus. Serahkanlah segala persoalanmu kepadanya, maka dia akan bertindak. Jangan ambil alih masalahmu. Ketika engkau punya masalah, jangan ambil sendiri, jangan tangan sendiri. Capek, Bapak Saudara. Berserah sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta petunjuk. Minta arahan supaya Tuhan kasih petunjuk. Supaya Tuhan kasih caranya. Hari-hari ini banyak saya layani orang. Konseling. Takut. Depresi, stres. Kenapa? Aku tak sanggup lagi menerima kenyataan hidup ini. Banyak saudara dengan kejadian-kejadian masalah-masalah, dampak daripada kesulitan hidup yang menjalani hidup. Banyak orang yang stres, banyak yang tidak sanggup, banyak ketakutan. Tetapi Tuhan mau kita tetap tenang. Ada seorang ibu, dia pergi pelayanan, ikut komsel, ikut gereja. Dia naik motor, kalau firman Tuhan jago hebat, nasihatin kita malah pendeta dinasihat sama dia. Saya bilang lebih rohana dia daripada kita, lebih teologi dia daripada kita. Tapi enggak apa-apa, hebat luar biasa. Tetapi kemana-mana naik motor. Motornya digembok sampai berapa? 3 gembok. Takut ada maling, katanya banyak begal, banyak copet, banyak curi. Di mana-mana banyak copet, di mana-mana banyak curi. Di mana-mana banyak orang jahat. Di dunia ini banyak kejahatan. Dunia ini tidak aman. Dunia ini tidak bisa memberikan kita ketenangan, tidak bisa menjamin kita bisa tenang. Tetapi kita berserah sama Tuhan. Serahkanlah segala persoalanmu. Maka dia bertindak. Udah pasrah aja Tuhan, aku berdoa supaya ini motor aman. Doakan tumpang tangan. Gak usah takut saudara. Tidak akan mungkin diambil orang.
Tidak akan mungkin diambil orang istrimu. Tidak akan mungkin diambil orang suamimu, digodain di luar sana. Papa mau kemana, ngapain? Mama mau kemana, cantik-cantik, dandan segala macam, mau ngapain? Pak, Bu, kalau kita hidupnya benar, berdoa sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Jangan ketakutan, jangan khawatir, jangan gelisah. Tenang aja, Tuhan yang atur semua dunia ini. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Betul? Hidup ini ada di tangan Tuhan. Jangan kita khawatir, jangan takut. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang menjadi tantangan, tenang saja. Seperti waktu kita pacaran. Bang, saya mau dibawa kemana ini? Tenang aja dek sayang. Abang setia sama kamu. Abang bertanggung jawab sama kamu. Demi cintaku, gunung pun ku daki. Demi cintaku. Luar biasa, gombal. Ini terjadi gombal. Itu dulu ya Bapak Saudara ya. Kalau sekarang sudah berbeda, jatuh. Lu punya otak enggak? Punya mata enggak? Jalannya enggak bisa. Dulu waktu pacaran pegang sana, enggak bisa lepas. Cuma di tangannya minimal melekat terus tuh. Kalau sudah punya anak 2-3, istri di mana, suami di mana? Suami di ujung, istri sono. Digodain orang baru tahu. Salah siapa? Jangan salahkan rumput yang bergoyang, salahkan suami, salahkan diri sendiri, betul? Ini perlu saudara, menghadapi masalah kita tetap tenang. Yang ketiga, ya, dalam menantikan Kristus yang kedua kali, bagaimana respon kita, bagaimana tanggapan kita? Di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, selama kita menantikan kedatangannya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita? Semakin giat beribadah. Caranya bagaimana? Setiap minggu kita harus ke gereja. Ingatkan suami, ingatkan istri, kita ke gereja ya. Pak, kita ke gereja. Apa sih? Papa kok begitu sih? Waktu dulu pacaran ingatin waktu saya untuk gereja. Sekarang gak mau. Doakan. Pak, ayo ke gereja. Berdoa. Biar Roh Kudus jamah suaminya. Biar Roh Kudus jamah hati anak-anaknya. Biar Roh Kudus jamah istrinya. Saya sama anak-anak melayani semuanya, saudara. Dulu saya bilang, Tuhan saya mau dan rindu seisi rumah tanggaku melayani Tuhan. Anak full time pelayanan dari pagi sampai sore, malam. Otodidak, main musik, dia semua tahu dia. Nomor 2 yang agak unik. Gak tahu minatnya apa. Bingung, saya bilang kayak mamanya marah. Iya, kayak mama, papa yang benar. Kalau saya bilang kayak papa, istrinya marah. Iya, papa semuanya ada. Memang mama gak benar. Saya bilang dasar ibu-ibu. Istri saya bukan ibu-ibu sini. Betul. Biasa kan terjadi seperti itu. Kalau kita bilang itu kayak mama lu gitu. Iya, kayak mama. Mama yang paling jelek gitu. Papa paling hebat itu. Kalau kita bilang kayak papa, iya kayak papa semuanya. Mama paling benar, papa belum benar, mama yang enggak benar. Mana yang mau benar? Bingung kita kan? Ini sedang, saudara. Jadi dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, bagaimana respon kita? Ya, murid-murid bertanya, katakanlah apa tanda akhir zaman dan tanda kesudahanmu? Kita semakin mendekat diri kepada Tuhan. Jangan pernah absen untuk beribadah kepada Tuhan. Tetangga sebelah itu tidak pernah absen. Sesibuk apapun mereka hari Jumat. Kerja ditinggalin, betul? Kerja ditinggalin untuk apa? Ke masjid ya. Doanya berapa kali satu hari? 5 kali Bu ya. Kita berapa kali satu minggu? Berapa jam? Tapi terlambat. Suka absen, titip doa, titip kolekte, titip persembahan. Benar gak itu? Benar katanya lagi, puji Tuhan. Itu salah saudara, jangan titip doa. Yesus mengundang kita, yang diundang yang itu dapat berkat. Yang gak datang gak dapat berkat.
Tuhan tahu siapa yang mau datang. Tuhan tahu siapa yang rajin. Tuhan tahu isi hati kita. Kita boleh bohongin orang. Ya. Kita harus rajin ke gereja. Ini hari yang harus kita lakukan. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari, yang ke-7 dia istirahat. Supaya orang datang ke gereja untuk memuliakan nama dia. Kita susah kenapa saudara? Kita sendiri buat. Karena kita tidak mau cari Tuhan. Bukankah di dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, engkau harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Bahkan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau kita mau diberkati, cari Tuhan. Supaya kita hidup, Amos 5 ayat 4, betul? Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, selesai. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya urusan Tuhan. Masalah berkat urusan Tuhan. Yang penting kita berdoa, berdia, setia pada Tuhan. Setiap minggu harus ke gereja. Kita adakan mesbah keluarga saudara. Ini penting Bapak Saudara. Saya sama istri, anak-anak tidak pernah lupa malam itu jam 8 malam sudah ibadah. Sejak kecil, anak-anak masih kecil, gak pintar bahasa bicara. Baca firman Tuhan, bahasa planet. Gak penting, gak masalah bagi saya. Yang penting dia ada niat. Saya terapkan dalam rumah tangga, kita harus ada mesbah keluarga. Gandengan tangan. Anak baca firman Tuhan, anak baca firman Tuhan. Istri bacain, saya menjelasin. Masalah anak belum tahu, masalah istri gak apa-apa. Suami bilang, Pak saya belum pendeta, gak apa-apa, Tuhan gak tuntut pendeta. Yang penting ada niat untuk baca firman Tuhan, kita harus mesbah keluarga. Yang berikutnya, persekutuan doa itu harus kita lakukan saudara. Saya jujur, di kompleks saya itu ada persekutuan doa. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda ada. Betapa enaknya kita ada ibadah, ada persekutuan doa. Di situ ada kekeluargaan. Saya gak miskin saudara. Dulu saya merasa miskin. Tapi sekarang saya gak miskin lagi karena banyak saudara saya dalam Tuhan. Bapak saudara adalah saudara saya dalam Tuhan. Kita adalah saudara. Amin. Katakan, kita saudara bro. Kita saudara dalam Tuhan. Iya. Kita semua saudara. Ya. Enak. Betapa indahnya kita bisa berjumpa, bisa ketemu, bisa ketawa, bisa makan sama-sama. Kita cerita firman Tuhan. Jangan kita pergi ke sana, di luar sana gosip-gosip. Mendingan kita ada persekutuan doa, kita bicara firman Tuhan. Kita ketemu, kita sukacita. Amin. Yang berikutnya, ya, dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak-bapak saya mau kasih tahu, ibu-ibu saya mau kasih tahu, khususnya bapak-bapak. Adakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Adakan hubungan pribadi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menjadi imam. Yang setuju angkat tangan. Ya puji Tuhan. Lakukan habis dari sini nanti malam saudara. Pagi, malam. Pagi bangun jam berapa? Jam 3 pagi. Jangan jam 4. Mereka udah bilang, awo bangun dong. Bangun. Jangan dibangunin mereka. Roh kita harus terhubung dengan Tuhan. Pagi-pagi benar. Sebelum ayam berkokok, sebelum matahari terbit, kita sudah bangun seperti Yesus pagi. Yesus pergi keluar berdoa pagi-pagi benar. Orang masih tidur kita sudah berdoa. Itu pasti diberkati. Amin. Kita mulai. Kalau kita tidak mulai tidak akan pernah terjadi. Kalau kita sudah mulai berkat sudah pasti mengalir. Kita mulai Tuhan hadir di rumah tangga kita. Ya. Jadi kita harus adakan hubungan pribadi kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Yang keempat yang terakhir. Ya. Dalam menantikan Kristus yang kedua kali, bagaimana respons kita? Bagaimana sikap kita? Tetap setia. Yesus mau kita tetap setia. Sekalipun ada banyak penderitaan, sekalipun ada banyak masalah, persoalan dalam hidup. Kita tetap setia. Sekalipun itu usaha kita masih belum jalan. Ya. Sekalipun ada masalah-masalah apapun itu. Masalah keuangan, masalah suami belum ke gereja, masalah istri masih banyak ngomel-ngomel, masalah anak yang susah diatur. Tidak masalah. Masalah boleh terjadi. Tapi cinta kita kepada Tuhan harus tetap selalu. Kita harus tetap setia. Hari-hari ini banyak saudara saya lihat para pelayan-pelayan gereja. Ya, motivasinya apa saya nggak tahu. Kalau saya dari kecil itu mulai sekolah minggu, rajin ke gereja, duduk paling depan, saya nggak mau di belakang. Kalau di belakang berkatnya beda.
Di depan itu berkatnya lebih banyak, lebih kencang berkatnya daripada di belakang. Ya, makanya Yesus berkata, biarlah anak-anak itu boleh datang kepadaku. Maria duduk di kaki Yesus. Dia dengarkan firman Tuhan. Jadi saya sangat diberkati ketika saya duduk di depan. Pendeta ngeliatin saya pertama, ini orangnya diberkati. Saya pulang ditumpang tangan sama dia. Sekarang jadi pendeta. Mau semuanya jadi pendeta? Mau semua jadi pendeta? Halo? Iya, banyak sekarang ini orang yang gak setia, istri gak setia sama suami, suami gak setia sama istri. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan di luar sana banyak gak setia. Kita dituntut setia sampai akhirnya. Melayani itu dengan setia. Jangan banyak bacot kata anak muda sekarang. Jangan banyak alasan. Terlalu banyak kita alasan-alasan sama Tuhan untuk melayani. Napas hidup kita sudah dikasih Tuhan. Dosa kita sudah dibayar dengan lunas. Tapi kita suka tuntut Tuhan. Lama-lama Tuhan, hantu. Kita harus setia melayani saudara. Ya, Pak Gembala rumahnya di mana jauh. Pak Yanto rumahnya jauh. Saya di Bekasi, di ujung sana. Lari 130 bayangkan saudara. Saya nggak peduli, itu jalan tol milik saya itu. Sebelum jam 7.15 saya sudah tepat waktu ada di bawah. Sebelum terlambat, sebelum masuk gereja saya sudah selalu ada di bawah. Sebelum pintu sorga tertutup, kita sudah harus bertobat. Paham sampai sini? Kita harus setia melayani sama Tuhan. Bagian apapun yang dikasih sama kita, mungkin bagian keyboard, WL, bagian drum, apa semua. Setia aja, melayani itu harus maksimal saudara. Persiapkan diri untuk melayani Tuhan. Bukan karena apa? Hepeng. Kita dulu sering gak dibayar loh, saudara. Sering gak dibayar, jujur saya sering khotbah ke daerah-daerah. Dulu saya sering udah pelosok-pelosok berdakwah. Bayangkan kita yang bayarin. Bukan kita dibayarin, setia. Tapi Tuhan perhitungkan semuanya. Banyak sekarang pelayan-pelayan gak mau setia sama Tuhan. Di luar sana. Tapi saya harap kalau ada di sini, ya kita sungguh-sungguh lah. Tuhan mau kita setia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan yang untuk Tuhan pasti perhitungkan. Tuhan tahu ya bagaimana kita, hati kita serius apa tidak. Kita harus tetap setia, sekalipun ada banyak persoalan masalah yang kita hadapi. Tetap setia sama Tuhan, tetap cinta. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku. Apa? Iya, kita harus tetap setia saudara. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya kita dijumpai. Tetap setia melayani, tetap setia sama istri, tetap setia sama suami, tetap setia sama apapun yang kita kerjakan, baik di perusahaan, baik di gereja. Saya 14 tahun bekerja di suatu perusahaan farmasi, saya bagian IT. Memang latar belakang saya itu orang komputer. 14 tahun saudara, tidak pindah-pindah. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan komputer. Tetap setia. Melayani juga tetap setia. Sekalipun nggak dibayar tetap setia saya itu. Ya, tapi bukan berarti kita nggak ini. Tapi Tuhan perhitungkan semuanya. Artinya kita pelosok-pelosok itu melayani. Istri bilang, Pak minggu besok mau kemana lagi? Pak mau kesana lagi tuh. Udah mama tenang aja. Kita tetap setia sama Tuhan. Ya kan, kalau kita tetap setia sama Tuhan, Tuhan pasti hitung. Tuhan pasti siapkan berkah kita. Lewat firman Tuhan ini, mari kita. Bagaimana sikap kita, melihat tanda-tanda, bagaimana respon kita terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tetap setia, kita tetap tenang. Amin. Demikian firman Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang mulia, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan memberkati kami, mengubahkan hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.